Halo anak-anak hebat semua, kembali lagi dalam channel Tempat Belajar. Tempat belajarnya para juara. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, tetap ceria, dan masih semangat belajar tentunya. Nah anak-anak hebat semua, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Tempat Belajar. Perhatikan pada gambar, ada suatu menara pengawas yang mana terletak di suatu kawasan dataran tinggi, memiliki ketinggian 1456 meter dari permukaan laut. Di sini diminta untuk menentukan nilai tempat dari angka-angka yang terdapat di dalam bilangan 1456. Untuk menentukannya itu bagaimana? Sebelum saya lanjutkan pembahasannya, bagi yang menghendaki untuk memperoleh atau mendapatkan buku kurikulum Merdeka ini, silakan bisa dibuka di video saya sebelumnya, yaitu tentang cara download buku kurikulum Merdeka dengan HP. Link nanti akan saya taruh di dalam deskripsi video ini. Kita lanjutkan kembali untuk menentukan nilai tempat dari angka yang terdapat di dalam bilangan 1456. Perhatikan pada tabel nilai tempat berikut, di mana ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan, sampai dengan ratus miliaran. Untuk nilai tempat ini, usahakan siswa itu bisa menghafalnya sesuai dengan urutannya, sehingga di materi lanjutannya tidak akan mengalami kesulitan. Sekarang kita masukkan bilangan 1456 ke nilai tempat tersebut. Di situ kita bisa melihat bahwa angka 6 memiliki nilai tempat satuan, angka 5 memiliki nilai tempat puluhan, angka 4 memiliki nilai tempat ratusan, dan angka 1 memiliki nilai tempat ribuan. Untuk selanjutnya, perhatikan pada bangun atau gambar blok tersebut, di mana panjangnya ada 10 buah blok, lebar 10 dan tinggi 10. Apabila kita kalikan 10 dikali 10 kali 10, maka hasilnya adalah 1000. Sehingga untuk yang pertama atau blok yang pertama adalah 1000 atau ribuan. Berikutnya untuk yang kedua, panjangnya adalah 10, lebar 10, adapun tingginya terdiri dari 4 tumpuk atau kali 4, sehingga 10 kali 10 dikali 4 sama dengan 400. Sehingga untuk yang kedua ini masuk ke kategori ratusan. Berikutnya untuk yang ketiga, untuk bangun yang ketiga, panjang 5, lebarnya 10, 5 dikali 10 sama dengan 50, dan ini masuk ke puluhan. Berikutnya untuk yang terakhir, terdiri dari gambar blok ada 6, hingga untuk yang terakhir ini masuk ke satuan. Untuk selanjutnya, sistem bilangan desimal dan bilangan bulat. Nomor 1, ayo bandingkan dua bilangan 1456 dan
1,456. Isilah persegi atau bangun persegi panjang dengan sebuah bilangan. Nomor 2, lihatlah gambar blok di atas dan diskusikan dengan temanmu. 3, lengkapilah pernyataan berikut ini. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu dari 1456 sama dengan 1000 ditambah 400 ditambah 50 ditambah 6 sama halnya dengan berapa dikali 1000 yang hasilnya adalah 1000, dan demikian 1 kali 1000 ditambah berapa kali 100 yang hasilnya adalah 400, yaitu ditambah 4 kali 100. Berikutnya ditambah berapa kali 10 yang mana hasilnya 50, yaitu 5 kali 10. Berikutnya ditambah berapa kali 1 yang mana hasilnya 6. Demikian ditambah 6 kali 1. Selanjutnya 1,456 sama dengan 1 ditambah 0,4 ditambah 0,05 ditambah 0,006 sama dengan berapa dikali 1 yang hasilnya adalah 1, yaitu 1 ditambah berapa yang dikali 0,1 hasilnya adalah 0,4, yaitu ditambah 4 kali 0,1. Berikutnya ditambah berapa kali 0,01 hasilnya adalah 0,05, yaitu ditambah 5 kali 0,01. Selanjutnya ditambah berapa kali 0,001 yang hasilnya adalah 0,006, yaitu ditambah 6 kali 0,001. Berikutnya kita juga dapat mengatakan bahwa 1,456 dibentuk dari 1 satuan, 4 per 10-an, 5 per 100-an, 6 per 1000-an. Kita lanjutkan, perhatikan pada peta di mana panjang peta Indonesia pada gambar di atas adalah 1,456 meter. Tentukan nilai tempat dari angka-angka yang terdapat di bilangan 1,456. Untuk memudahkan, perhatikan pada tabel nilai tempat berikut. Kita masukkan bilangannya 1,456. Angka 6 memiliki nilai tempat per 1000-an dalam bentuk desimalnya, yaitu 0,006. Kemudian angka 5 memiliki nilai tempat per 100-an, ditulis dalam bentuk desimalnya 0,05. Berikutnya angka 4. Angka 4 memiliki nilai tempat per 10-an. Dalam bentuk desimalnya ditulis 0,4. Dan angka 1
memiliki nilai tempat satuan, ditulis 1. Untuk selanjutnya, tulislah setiap bilangan pada tabel di bawah ini. Tinggi menara pengawas yaitu 1456. Adapun panjang peta Indonesia 1,456. Sekarang kita akan menuliskan pada tabel. Mulai yang pertama yaitu tinggi menara pengawas 1456. 1 nilai tempatnya adalah ribuan, 4 ratusan, 5 puluhan, dan 6 satuan. Sekarang tinggal kita masukkan pada tabel panjang peta Indonesia yaitu 1,456, di mana satunya nilai tempatnya adalah satuan, 4 pada nilai tempat per sepuluhan, 5 nilai tempatnya per seratusan, dan 6 nilai tempatnya per seribuan. Berikutnya, bandingkan sistem bilangan desimal dengan sistem bilangan bulat dan diskusikan dengan temanmu. Pernyataan siswa pertama, kedua sistem bilangan tersebut sama. Pernyataan dari siswa kedua, dalam kedua sistem bilangan tersebut, ketika ada sebanyak 10 kumpulan bilangan di setiap nilai tempat. Maksudnya itu bagaimana? Perhatikan keterangan berikut. Pada bilangan bulat maupun bilangan desimal, sebuah bilangan satuannya dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya jika sudah dikalikan dengan 10 dalam nilai tempat tersebut, dan sebuah bilangan dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya jika dibagi 10 atau dikalikan 1/10. Untuk selanjutnya, ayo berpikir tentang sistem bilangan. Nomor 1, untuk suatu bilangan bulat, ada berapa banyak bilangan yang diperlukan dalam sebuah nilai tempat agar dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya. Agar dapat berpindah nilai tempat ke atasnya, itu harus ada 10 buah atau 10 bilangan. Berikutnya, ada berapa banyak bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya. Agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya, itu pun harus dibagi 10 atau ada 10 bagian. Berikutnya untuk nomor 2. Untuk suatu bilangan desimal, ada berapa banyak bilangan yang diperlukan dalam sebuah nilai tempat agar dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya. Pada bilangan desimal, sama halnya dengan pada bilangan bulat, di mana agar berpindah ke nilai tempat di atasnya itu harus ada 10 bilangan. Berikutnya, ada berapa banyak bagian yang sama yang harus dibagi agar dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya. Agar dapat berpindah ke nilai tempatnya itu harus ada 10 bagian. Dari penjelasan tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pada bilangan bulat maupun bilangan desimal, sebuah bilangan satuannya dapat berpindah ke nilai tempat di atasnya jika sudah dikalikan dengan
dalam nilai tempat tersebut, dan sebuah bilangan dapat berpindah ke nilai tempat di bawahnya jika dibagi 10 atau dikali 1/10. Berikutnya, ayo bandingkan perhitungan 132 ditambah 47 dengan 1,32 ditambah 4,7. Dia berkata 132 ditambah 47 adalah perhitungan pada bilangan bulat, jadi dapat dihitung dalam bentuk vertikal sebagai berikut, yaitu 132 ditambah 47. Demikian juga 1,32 ditambah 4,7 dapat dihitung dalam bentuk vertikal, yaitu 1,32 ditambah 4,7. Apa pendapatmu tentang cara perhitungan Sia? Jelaskan pendapatmu kepada teman-temanmu. Di sini Sia melakukan perhitungan pada bilangan bulat maupun pada bilangan desimal dengan hitung vertikal. Untuk melakukan penjumlahan bilangan bulat maupun bilangan desimal dengan cara vertikal, yaitu luruskan terlebih dahulu nilai tempat dari angka-angka yang terdapat di dalam bilangan tersebut. Perlu diingat bahwa angka terakhir pada bilangan bulat memiliki nilai tempat satuan, dan pada bilangan desimal angka yang tepat berada di sebelah kiri dari koma memiliki nilai tempat satuan. Sekarang kita akan memahami penyelesaian perhitungan tersebut dari yang pertama, yaitu dari perhitungan pada bilangan bulat, yaitu 132 ditambah 47. Sebelum kita melakukan perhitungan, terlebih dahulu kita harus tahu nilai tempat dari masing-masing angka yang terdapat pada bilangan tersebut. Yang pertama dari bilangan 132, di mana angka 2 memiliki nilai tempat satuan, angka 3 puluhan, angka 1 ratusan. Dan pada bilangan 47, angka 7 memiliki nilai tempat satuan, angka 4 memiliki nilai puluhan. Selanjutnya, untuk melakukan perhitungan secara vertikal, luruskan angka-angka yang terdapat pada bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya, di mana 2 dan 7 lurus karena memiliki nilai tempat satuan, 3 dengan 4 memiliki nilai tempat puluhan, dan 1 ratusan. Setelah itu tinggal kita jumlahkan. 2 ditambah 7 9, 3 ditambah 4 7, 1 turunkan, sehingga 132 ditambah 47 sama dengan 179. Berikutnya tinggal bagaimana cara untuk melakukan perhitungan pada bilangan desimal dengan cara vertikal. Cara yaitu sama dengan cara perhitungan pada bilangan bulat, di mana luruskan nilai tempat dari masing-masing angka yang terdapat pada bilangan tersebut. Di sini 1,32 ditambah 4,7. Dan perlu diketahui bahwa angka yang berada persis di sebelah kiri dari koma merupakan atau memiliki nilai tempat satuan. Demikian 1,32 nilai satuannya adalah angka 1.
Adapun angka 3 memiliki nilai tempat per sepuluhan dan angka 2 per seratusan. Pada bilangan 4,7, angka yang berada persis di sebelah kiri berkoma adalah angka 4. Dan demikian 4 adalah satuan, memiliki nilai tempat satuan, dan 7 memiliki tempat per sepuluhan. Selanjutnya tinggal kita luruskan satuan lurus dengan satuan, yaitu angka 1 lurus dengan angka 4 pada bilangan 4,7 dan angka 3 lurus dengan angka 7 pada bilangan 4,7. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan 2 tambah 0 atau bisa langsung saja diturunkan 2, 3 ditambah 7, 10, masukkan 0, simpan satunya. Berikutnya koma bisa langsung diturunkan sekarang ataupun nanti itu sama saja. Di sini saya turunkan sekarang, koma turunkan. Berikutnya 1 tambah 4, 5 ditambah simpanan yang tadi itu 1 menjadi 6, sehingga 1,32 ditambah 4,7 hasilnya adalah 6,02. Nah, hebat semua. Berakhir sudah pembelajaran kita kali ini ya. Semoga melalui video tadi anak-anak bisa mengerti dan memahaminya ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe channel ini agar anak-anak tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.